oleh Oke. Saya harus nge-share ini dan Excel ini. Kelompok ini ya mirip sih sama soal dari kelas sebelumnya, tapi berbeda, sedikit berbeda dengan konsepnya dengan soal yang sudah saya bagikan kemarin. Oke, share screen. Excelnya kelihatan? Kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Oke, Excel juga ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, sip. Nanti kita lihat. Teman-teman bisa bikin format Excel seperti ini, atau teman-teman udah jago-jago lah ya kalau Excel ya. Kemudian format penghitungan juga sudah diberikan formula seperti sini, gitu ya. Teman-teman jadi nanti angka di sini tinggal langsung ketemu sampai nomor 9. Ya. Strategi menghadapi UAS. Kita tinggal nyalin aja mungkin yang perlu waktu. Oke, sekarang kita lihat di soalnya. Untuk perkebunan, ada yang mau tanya? Langsung aja saya mulai. Aman ya? Ada ketemu soal yang kalau kita bahas dari sektor perkebunan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. PT Sawit Mahal, katanya. Sudah punya IUP di daerah Sumatera Selatan. Kemudian ada data per tanggal 1 Januari 2021. Oke. Pertama, ada areal produktif, gitu ya, dengan umur 3 tahun. Ada luasnya, ada ini mungkin maksudnya NJOP per meter persegi gitu kali teman-teman ya. Kayaknya kalau nilai secara keseluruhan terlalu sedikit nih. Ini berapa NJOP per meter persegi kah? Ya? Iya Pak, per meter persegi. Oke, jadi ini NJOP per meter persegi ya. Oke, jadi ada areal produktif umur 3 tahun, kemudian ada umur 5 tahun dan umur 7 tahun. Oke, ada areal tidak produktif, areal belum produktif, ada komplek kuburan, ada areal emplasmen. Oke. Kemudian ada biaya investasi tanaman, daerah pemageran, apa maksudnya? Apa teman-teman? Pagar maksudnya? Iya Pak, pagar Pak. Oke, ini luasnya berarti ya? 20%-nya apanya? 20% luasnya Pak dari total area produktif Pak. Oke. Terus kemudian terjadi kebakaran pada area produktif untuk umur 7 tahun seluas 2 hektar per tanggal 2 Januari 2021. Oke, sip. Hitungan berterutang untuk tahun pajak 2021. Oke. Untuk soal, sekarang kita lihat bagaimana cara mengidentifikasinya. Pertama, di sini ketahui area produktif ya teman-teman ya. Sudah terlihat di sini cukup jelas ada area produktif, ada area tidak produktif, ada area belum produktif. Kemudian kalau kuburan masuk area apa nih? Area lainnya Pak. Oke, kuburan berarti masuk ke area lainnya. Berikutnya ada area emplasmen, ada kantor, ada gudang, ada lab. Oke, ada lab. Ini luas areal pengaman. NJOP per meter perseginya berapa berarti ini areal pengaman? Gimana teman-teman? Areal pengaman NJOP-nya berapa jadinya? Ini mau dimasukkan sebagai areal pengaman kah? Gimana? Teman-teman yang mungkin boleh saya diinfokan. Rencananya seperti apa? Perlu dilihatin namanya di atas? Nggak usah lah ya. Boleh langsung keluar juga boleh, langsung menunjukkan dirinya. Ini apakah maksudnya nomor 1 ini areal pengaman? Maaf Pak, iya Pak, masuk ke area pengaman.
Oke, area pengaman, terus NJOP per meter perseginya rencananya berapa nih, maksudnya rencananya gimana? Sepertinya kami lupa untuk memasukkannya Pak, mohon maaf Pak. Oke. Harusnya maunya berapa? Maunya? Jawabannya berapa? Kan kalau udah dijawab nih. Oh, ya. Saya kan belum lihat jawabannya seperti apa. Nanti biar kita bisa mengerjakan bareng-bareng sama teman-teman supaya cocok nanti pas saya share kuncinya cocok dengan yang saya tulis di sini. Kan nanti ini akan saya pindahkan untuk kompilasi. Gimana? Di kuncinya dibuat berapa persen? Di kuncinya 8.025 Pak. Kayaknya lupa masukin ke itunya, ke diketahuinya. Seperti ini. Nah, ya. Oke, berarti udah ada ini area pengaman. Oke, ya, pagar ya, masuknya pagar. Pagar juga jadi. Oke, kayaknya informasi kita dapat semua nih ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanya dulu buat yang bukan kelompoknya? Kira ada informasi yang perlu kita obrolin nggak? Ini maksudnya apa tiga nih kira-kira nih? Mas ya. Yang siapa nih yang ngobrol? Nomor 3 maksudnya apa ya? Boleh atau yang sorry, kasih nih, internet connection is unstable. Maaf Pak, Bapak. Aman kedengaran suara saya di sana? Nanti kan biar saya bawa internetnya unstable. Sekarang apakah masih putus-putus? Masih belum kedengaran? Suara sudah jelas Pak. Oh iya, oke, sudah jelas. Oke, kita balik lagi kalau gitu. Jadi untuk nomor 3 ini maksudnya apa teman-teman? Kira-kira? Recording has stopped. Oke. Oke, nggak masalah. Salah juga nih, nggak boleh kayak gini. Share screen. Oke, Excel kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Sudah. Excel kelihatan Pak. Oke. Sekarang kita balik soal. Pertama ada area produktif umur 3 tahun. Ya, ini tahun pajak 2021. Kalau 3 tahun berarti tahun tanamnya tahun berapa tuh? 2018 gitu ya. Oke, kemudian karena ini sudah langsung ke umur tanamnya, nggak apa-apa, kita sesuaikan. Kemudian ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Oke, langsung proses ini. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Oke. Nah, informasi berikutnya adalah kita tahu luasnya yang 390 hektar
yang produktif 15 hektar, dan yang 7 tahun 60 hektar. Oke, jadi kita sudah dapat luas dan untuk masing-masing umur tanaman. Umur tanaman nanti kita sesuaikan dengan daftar BIT yang kita punya. Kita lihat daftar BIT-nya ada di halaman mana ya? Ini dia. Umur 3 tahun 6.424. Kemudian 5 tahun 756. 5 tahun. Kemudian satu lagi 7 tahun. 7, 4, 5, 9. Jadi kita sudah bisa, di sini saya menggunakan fitur VLOOKUP, saya teman-teman juga sebagian kita sudah tahu, saya rasa sangat gampang menggunakan fitur ini. Langsung ketemu BIT totalnya dan luas area produktif. Oke, ini saya dapetin ya. Produktif luasnya. Ini area produktif luasnya. Oke, langsung kita pindahin ke tabel masing-masing area. Ada luas, ada NJOP. Oke, kemudian kita lihat habis itu ngapain? Area produktif selain BIT juga punya NJOP berupa apa, teman-teman? Tanah, Pak. Berupa permukaan tanah. Oke, makasih. Untuk berupa permukaan tanah, di soalnya permukaan tanahnya sebesar ini beda-beda ya. Biasanya per areal itu NJOP per meter perseginya 1 nih sebenarnya, teman-teman. Oke. Tapi kalau soalnya seperti ini nggak apa-apa, kita ikutin pola soalnya ya. Berarti kita perlu ngitung NJOP area produktif, singkat ya. Berarti luasnya kalikan dengan 11. Gini nggak teman-teman yang bikin soal maksudnya? Kita harus ikutin yang bikin soalnya. Itu begini, jumlahnya masing-masing. NJOP untuk area produktif 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Saya terus sih saya, cuma kedengeran sayup-sayup suaranya. Gimana teman-teman dari kelompok yang buat soal? Apakah maksud dari soal seperti ini? Benar nggak nih saya? Ntar beda sama kuncinya lagi, ntar saya share. 9.750 dikali 600.000. Apakah kayak gini maksudnya? Guys, ya. Ayo dong, saya dibantuin dong. Saya kan mesti mau ini. Iya. Silakan. Mungkin ada suara, ada sesuatu dari Pak yang agak Gimana? Ada apa? Gimana Mas Adit? Gangguan dari mic Bapak seperti suara-suara lain yang keras, Pak. Oke. Dari tadi? Sorry, saya nggak tahu. Saya coba nggak pakai. Kalau kayak gini suaranya lebih jelas? Oke, sorry. Kalau gitu saya coba nggak pakai. Ya. Sekarang apakah jadi kita harus hitung dulu NJOP untuk masing-masing area produktif? Iya Pak, betul Pak. Oke. Oke, informasi aja.
tidak masalah. Dan sebenarnya nanti ketika melakukan penilaian, itu nanti area produktif itu untuk permukaan tanahnya dinilainya tidak per blok umur tanaman, tapi per satu kesatuan area produktif. Oke, jadi di satu kawasan perkebunan nanti area produktifnya dihitungnya nggak masing-masing nih untuk 3 tahun area per meter perseginya berapa, tapi nanti satu kawasan dinilai area perkebunannya secara bersama-sama, jadi nggak parsial seperti ini. Oke, jadi saya agak tidak familiar dengan informasi seperti ini. Nanti per area dinilainya untuk area produktif dengan 4 objek pembanding keluar satu angka. Jadi tidak berbeda-beda antara NJOP area produktif untuk masing-masing umur tanaman. Setahu saya seperti itu. Kalau di SI 17 dan di praktek laporan penilaian yang pernah saya lihat seperti itu. Oke? Oke. Berarti nanti untuk NJOP area produktif, ya, rumusnya menjadi ini ditambah BIT. Oke? Boleh lanjut apa enggak nih? Lanjut, Pak. Oke, siap. Kemudian informasi berikutnya ada area tidak produktif seluas 11 hektar. NJOP per meternya 9.000. Oke, area tidak produktif luasnya 11 hektar. NJOP per meter perseginya 9.000. Berikutnya, ada area belum produktif, luasnya 30 hektar. Oke, kita ganti. Luasnya adalah 30 hektar. NJOP-nya 10.650. Salah. 10.650. Berikutnya ada area lainnya yang ini tidak kita masukkan dalam penghitungan ya. Oke, alasannya karena ini merupakan area yang tidak dikenakan PBB. Berikutnya ada area plasmen, ada kantor, gudang, dan laboratorium. Oke, kita pindah ke area plasmen. Kantor, ada gudang, ada lab. Luas bangunannya 450. Kemudian bangunan 3.000. Gudang 3.000. Lab 215. Oke. NJOP per meter perseginya 650.000. Kemudian 615. Oke, langsung dapat luas bangunan ini yang sudah dibulatkan. Di Excel teman-teman bisa menggunakan fitur floor. Oke, pembulatan ke bawah sampai 10 rupiah penuh. Ya, NJOP persegi dikali dengan luas. Jadi kita mulai jam berapa ya? Saya mau hitung waktunya nih. Jadi mungkin sekitar 14 lewat. Ya, 14.10 menit ya. 14.10, oke. Kemudian untuk permukaan tanah plasmen. Kantor luasnya 900. Bangunan 3750. Dan lab 300. Masih sama nih. Biasanya area plasmen juga satu kesatuan untuk satu area plasmen. Tidak berbeda-beda seperti ini, tapi it's okay. Masih bisa dihitung. Ya. Harus fleksibel ya. Kalau di kelas, masih di bangku kuliah, kadang-kadang, terutama kalau dulu saya soal-soal perpajakan tuh, yang sering sekali kalau lagi di kelas, di soal sama di dunia nyata kadang-kadang
nggak sama penerapannya. Maksudnya tidak bisa sepenuhnya diaplikasikan seperti itu. Oke, tapi nggak masalah. Kita masih bisa ngitung kok. Oke, jadi dari informasi ini kita dapat luas areal emplacement, ya, dan juga NJOP area emplacement. Oke, bisa kita pindahin ke sini. Ini adalah luasnya. Ini langsung NJOP areal emplacement. Oke. Informasi berikutnya ada areal pengaman, luasnya 20% dari areal produktif dengan NJOP 8.025 per meter persegi. Oke, berarti areal pengaman 8.025, luasnya 20% dari areal produktif. Oke, dari informasi ini kita langsung dapat NJOP-nya berapa. NJOP adalah total NJOP masing-masing areal dan juga luasnya. Oke. Kemudian kita dapatkan NJOP per meter persegi hasil pembulatan, yaitu bagi NJOP total dibagi luas. Kemudian NJOP bumi tinggal kita kalikan antara NJOP per meter persegi di sini dengan total. Dah, kalau pakai Excel sampai sini tahap ini selesai karena format SPPT-nya bisa diprogram langsung ketemu hasilnya. Sama angkanya? Sama, Pak. Kalau tunggu soal? Sama, Pak. Oke. Sip, berarti berapa menit tuh cuman tuh? Kalau dari 14:10 berarti 25 menit satu soal. Belum nyalin ya Pak? Oh ya benar juga ya. Ya. Soal nyalin berapa menit nyalin? 10 menit, berarti setengah jam rata-rata. Setengah jam mungkin soalnya 2 jam. Nah, tapi kayaknya mungkin nggak selama itu ya. Oke, ada yang mau tanyain sampai sini? Formatnya bisa dibuat gaya teman-teman yang lebih rapi tentunya. Ini kemarin saya sambil copy-copy dari sana sini. Oke. Bahasan selesai. Ada pertanyaan? Punya soal lagi yang lain yang perlu saya bahas di kelas? Belum nyari Pak? Oke. Belum nyari kita lanjut. Belum punya bahas soal nggak sih? Ini kalau kelas sebelumnya soalnya banyak, sering dibawa ke kelas, Pak yang ini jawabannya gimana? Belum ada gerilyawan yang suka nyari-nyari soal. Ketua kelas tadi ya, Dit, kamu masih menugaskan beberapa satu tim untuk cari informasi dari kelas lain, bukan network, meskipun online gitu. Serasa kerja sama masa angkatan juga harus solid nih. Oke, cari informasi dari soal-soal tahun lalu. Kalian punya kan soal-soal tahun lalu? Nggak punya? Biasanya ada, Pak. Biasanya ada, oh, tapi belum dapat. Belum, Pak. Punya nih. Oke, harusnya punya. Oke, kita lanjut ke PBB sektor hutan. Saya kenapa ya? Dari kemarin teman-teman. Suaranya berobat-berobat. Kalau kemarin jernih, Pak. Mungkin sekarang. Wah, berarti mesti jangan dia. Oke deh, lanjut kita ke PBB sektor perhutanan. Kebun udah, sekarang hutan. Oke. Intermezzo gitu ya, karena PBB P5L ini merupakan ilmu yang multidisiplin gitu ya, kita masih kenal setidaknya dengan beberapa pengetahuan mengenai sektoral. Kemarin kita udah belajar kebun gitu ya, kita lihat buat nyatet erat kaitan dengan proses perizinan di Kementerian Pertanian. Sama ya, ketika kami membahas, ketika waktu saya dulu di JP membahas mengenai ketentuan mengenai perhutanan, kami pun juga bekerja sama dengan teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu informasi yang dapat saya berikan adalah bahwa di Indonesia itu hutan Indonesia itu menurut ketentuan yang diatur di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu dibagi ke beberapa jenis
Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan hutan produksi. Kalau dia masih ingat ketika kita ngobrolin di objek PBB 5L sebelum UTS, maka hutan produksi itu adalah hutan yang memang tujuannya adalah untuk memproduksi hasil hutan, baik hasil hutan yang berupa kayu ataupun hasil hutan yang tidak berupa kayu. Namanya hasil hutan bukan kayu. Namanya hutan produksi. Selain hutan produksi, itu ada juga hutan lindung, hutan wisata, hutan cadangan, ini akan jadi hutan produksi, atau hutan konservasi. Kalau teman-teman masih ingat, hutan lindung dan hutan wisata, ini disebutkan sebagai objek PBB yang tidak kena pajak di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB. Oke. Dan yang menjadi objek PBB dari kelima jenis hutan ini, ya, ini hanya hutan produksi aja. Jadi yang menjadi objek PBB itu hanya hutan produksi saja. Nah, hutan produksi untuk kepentingan penghitungan PBB terutang atau mungkin untuk kepentingan penetapan NJOP itu dibagi menjadi dua. Dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu hutan alam, ya, yaitu hutan yang sudah ditumbuhi oleh pepohonan. Jadi ketika pengusaha pengelola hutan itu mendapatkan izin untuk mengelola suatu hutan dan di dalam wilayah izin tersebut sudah ada pepohonan, maka dia masuk kategori hutan alam. Oke. Sedangkan kalau di dalamnya masih perlu ditanami terlebih dahulu, ya, itu namanya adalah hutan tanaman, atau kalau di pajak disebut dengan hutan tanaman industri. Oke, jadi ini kadang-kadang juga tidak sama dengan ketentuan di KLHK. Jadi hutan alam sudah ada tegakannya, tinggal panen aja. Kalau hutan tanaman, itu perlu ditanami dulu. Mirip dengan kondisi di perkebunan. Makanya nanti teman-teman akan melihat bahwa penghitungan NJOP dan penghitungan PBB terutang untuk hutan tanaman industri itu sangat identik dengan PBB sektor perkebunan. Itu ya? Oke, lanjut. Objek PBB sektor perhutanan sama dengan kemarin ketika kita membahas PBB sektor perkebunan, itu didasarkan pada izin. Hal ini izinnya yang mengeluarkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dulu namanya kehutanan ya, Kementerian Kehutanan. Nggak ada Kementerian Perhutanan. Sempat juga nih teman-teman di KLHK bilang, wah namanya salah nih, bukan PBB sektor perhutanan, harus sektor kehutanan. Tapi nanti namanya jadi aneh ya. Kita tetap yang depannya P. Rasanya nggak ilmiah banget ya. Oke, nah izin-izin untuk hutan ini ada banyak, ya. Namanya lebih panjang. Ya, teman-teman perlu tahu aja. Kayaknya kalau nggak salah di bahan ajar saya berikan singkatannya. Untuk ini namanya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Nah, IUPHHK ini untuk hutan alam. Ini izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman industri. Berikutnya yang bawah, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk hutan tanaman, hutan alam, dan sama nih untuk tanaman industri. Ada juga izin usaha pemanfaatan hasil hutan untuk restorasi ekosistem. Nah, ini unik nih. Hutan RE itu, hutan restorasi ekosistem itu hanya ditujukan ya untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ya, jadi area pohonnya. Ya. Terus emang ada perusahaan yang mau mengurusin hutan gitu ya? Oh ada teman-teman ya, supaya kita memperluas cakrawala kita. Ternyata banyak lembaga-lembaga yang ingin mendapatkan izin berupa IUPHHK RE.
Terus emang dapat uangnya dari mana kan gitu ya? Kalau usaha dapat duit dari mana sih emang? Kok mau ngurusin hutan doang? Oh, jangan salah ya. Untuk pengurusan hutan area ini banyak hibah, banyak grants dari lembaga-lembaga non-profit di dunia atau mungkin negara-negara donor gitu ya. Banyak yang ingin berupaya supaya hutan di Indonesia tetap lestari ya. Negara-negara maju terutama. Mungkin mereka seakan-akan melakukan penebusan dosa kali ya, karena hutan-hutan di negara mereka sudah habis ya, kayak di Inggris itu kan zaman revolusi industri itu kan habis tuh ya, hutan-hutan udah habis, kemudian menyebabkan polusi mereka ketika mesin uap diperkenalkan, polusi udara di mana-mana. Nah sekarang mereka udah maju gitu ya, sudah bisa melihat bahwa keseimbangan lingkungan ini cukup penting untuk keberlangsungan dunia. Nah, kadang mereka donor nih ke kita nih ya. Donor ke para perusahaan-perusahaan pengelola hutan, dan nanti dibayar ya, bisa miliaran ya. Bahkan sebagian juga ada yang memberikan insentif berupa jumlah karbon gitu ya, jumlah udara bersih yang bisa dihasilkan untuk setiap areal hutan tertentu. Well, pokoknya ini sumber penghasilan yang mungkin buat saya yang PNS waktu itu nggak kepikiran ya. Jagain hutan bisa jadi pekerjaan. Oke, kalau saya PNS kan kayak kacamata kuda itu jadi PNS aja gitu ya. Ternyata di luar sana banyak lahan pekerjaan yang belum terpikirkan sebelumnya. Oke. Kemudian ada juga yang berupa penugasan dari pemerintah. Ini hanya satu, yaitu kepada PT Perhutani. Ya. PT Perhutani diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk ngurusin hutan sepulau Jawa. Jadi hutan di Pulau Jawa itu hanya dikelola oleh PT Perhutani saja. Sedangkan luar Jawa mungkin ada yang dikuasai oleh PT Perhutani, oleh perusahaan-perusahaan lain, tapi khusus di Pulau Jawa diberikan kepada PT Perhutani. Bentuknya bukan IUPHHK, bukan IUPHHBK, tapi memang penugasan resmi, penugasan khusus, dari pemerintah Indonesia. Oke, jadi ini semua merupakan objek PBB sektor perhutanan. Termasuk juga selain areal di dalam izin, yaitu area yang ada di luar izin tapi merupakan satu kesatuan. Sama dengan definisi atau ilustrasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke? Oke. Lanjut. Area-area PBB sektor perhutanan. Nah, untuk area PBB sektor perhutanan ini mirip. Kalau hanya nanti nambah satu area gitu ya, antara di perhutanan dan perkebunan. Karena sama-sama ini masih PBB yang hanya ada di permukaan aja. Oke. Area yang dikenakan PBB ada area produktif, belum produktif, tidak produktif, pengembangan investment. Ada satu arahan yang hanya ada di sektor perhutanan dan baru diperkenalkan di PMK 186, artinya baru ada di sejak 1 Januari 2020, yaitu area perlindungan dan konservasi. Oke. Untuk bangunan sama, dan area yang nggak kena PBB pun juga sama, teman-teman. Masih ada area lainnya, dan juga area yang dipunyai haknya atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Sama, ya, yang beda hanya ada ini doang. Oke, sip. Untuk definisi sebenarnya sama, ya. Cuman karena dibagi menjadi hutan alam dan hutan tanaman, nanti kita lihat ada penamaan gitu ya, atau istilah penggunaan yang berbeda. Ya. Untuk area produktif hutan alam, kita nggak bisa lagi dibilang bahwa dia adalah area yang sudah ditanami. Karena semua wilayah area hutan alam itu udah ada pohonnya semua. Oke, udah ada pohonnya semua. Jadi kalau kita kemarin gambarkan ilustrasi kawasan hutan seperti ini, gitu ya. Nah, di hutan alam itu udah ada pohon-pohonnya semua. Oke, anggap aja ini pohon ya teman-teman ya. Oke, kalau jago gambar udah jadi pelukis. Nggak bisa. Oke, anggap nih pohon semuanya. Oke, sip. Nah, yang dimaksud dengan area produktif dalam hutan alam, ya, itu adalah areal, ini areal blok tebangan dan areal blok kemarin namanya. Ini adalah areal yang siap dipanen
atau ditebang dalam rencana kerja tahunan. Apa namanya? Rencana kerja tahunan. Oke, jadi setiap tahun si perusahaan perhutanan itu mengajukan dokumen kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang bilang bahwa dari wilayah ini tahun ini saya akan nebang segini aja. Oke. Nah, areal inilah yang nanti akan kita sebut sebagai areal produktif. Ya. Untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu itu namanya adalah areal blok tebangan, ya. Sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu namanya adalah areal blok pemanenan. Oke, definisinya sama, namanya aja beda. Oke. Sedangkan untuk areal di hutan tanaman industri itu sama istilahnya, ya. Baik areal yang sudah ditanami, sama aja. Kalau dipertemukan gitu, area produktif adalah areal yang sudah ditanami. Tapi definisi ini nggak bisa kita bawa nih ke hutan alam. Kenapa? Karena di hutan alam semuanya udah ditanami, udah ditegakkannya semua. Oleh karena itu ada perbedaan sedikit antara areal produktif di hutan alam dengan areal produktif di hutan tanaman industri. Oke. Untuk areal belum produktif, ya sama ada sedikit perbedaan juga antara di hutan alam dan hutan tanaman industri. Kalau saya gambarin lagi tadi. Saya ke halaman sebelumnya aja. Nah, kalau yang areal berwarna kuning itu yang diarsir adalah areal produktif, ya, maka areal lain yang seperti ini, ya, yang udah ada pohonnya, tapi belum bisa ditanam di tahun pajak tersebut, maka ini dia yang kita bilang dengan areal belum produktif. Ya. Jadi di hutan alam, areal yang udah ada pohon-pohonannya, tapi belum ditebang, gitu ya, belum masuk kategori area blok tebangan, itu adalah areal belum produktif. Sedangkan di hutan tanaman industri, sama definisi dengan PBB sektor perhutanan, yaitu areal yang belum ditanami, baik yang sudah diolah maupun belum diolah. Tidak ada areal pembibitan di PBB sektor perhutanan. Oke, lanjut. Areal tidak produktif definisinya sama. Tambahan nanti adalah adanya areal IUP-HHK-RE. Ya. Definisi ini masih sama, gitu ya, tidak dapat diusahakan. Tapi tambahannya adalah ada areal izin usaha pemanfaatan hasil kayu yang masih restorasi ekosistem. Di semua wilayah restorasi ekosistem itu masuk kategori areal tidak produktif, yang tentu saja NJOP-nya lebih kecil. Ya. Kenapa nggak dikeluarin aja Pak dari objek PBB sektor perhutanan? Ya. Karena kan memang dia tidak memanfaatkan hasil hutan sama sekali. Sebenarnya sudah sempat dibicarakan gitu ya, hal tersebut, tapi masalahnya kita tidak bisa peraturan Menteri Keuangan tidak bisa melangkahi undang-undang. Ya. Kalau kita tidak mengenakan PBB atas area IUP-HHK-RE ini, maka kita akan menyalahi undang-undang PBB. Sehingga otomatis harus dikenakan nih areal IUP-HKRK meskipun hanya masuk ke area tidak produktif, ya, yang NJOP-nya kecil. Berikutnya, ada syaratnya. Kalau IUP-HK ini mau tetap masuk area tidak produktif, itu adalah satu, memang tujuan utamanya untuk mendapatkan keseimbangan ekosistem belum berhasil dan belum dimanfaatkan. Ya, hasil hutan bukan kayu itu bisa berupa getah, ya, kemudian madu, dan seterusnya. Oke, jadi itu adalah area tidak produktif. Berikutnya area pengaman, sama, yaitu area yang digunakan sebagai pendukung dan pengaman. Nah, untuk PBB sektor perhutanan yang cukup berbeda, yang terkenal adalah yang dapat dibedakan dengan PBB sektor perkebunan, itu adalah log ponds dengan log yards. Ya. Log ponds itu adalah dua-duanya sama-sama tempat penimbunan kayu, gitu ya, tempat penimbunan kayu. Bedanya yang log ponds itu di perairan, ya,
sedangkan lock yards itu di daratan. Ya, itu masuk kategori areal pengaman. Biasanya habis ditebang nih, kalau masih memungkinkan ditransportasikan lewat aliran air, sungai biasanya, itu ditaruhnya di perairan tuh. Nanti kalau udah terkumpul, penjaga tinggal dibuka, nanti kayunya ngalir sendiri lewat sungai. Ya. Sedangkan yang masih dalam di daratan, itu kita bilang dengan istilah lock yards. Masuk kategori areal pengaman. Muap. Berikutnya area emplacement. Ya. Sama area emplacement adalah area yang dimanfaatkan untuk bangunan. Ya, masih sama definisinya dengan di PBB sektor perkebunan. Terakhir, ini adalah yang kita sebut dengan areal perlindungan dan konservasi. Di setiap kawasan hutan itu selalu ada namanya, dulu dikenal dengan namanya kawasan perlindungan. Ada high conservation value forest. Ini selalu ada. Ya. Dan sebagian kawasan ini itu memang dilarang untuk diambil hasil hutan kayunya. Oke. Nah, untuk memberikan keadilan, maka kawasan ini dikategorikan ke areal tertentu dengan NJOP yang sangat rendah. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian. Ya. Kenapa nggak dikasih 0? Sama alasannya. Kalau udah memenuhi konsep DUST gitu ya, itu maka harus ada nilainya, katanya. Oke, jadi berikan nilai, tapi nilainya sangat rendah, ditetapkan melalui cap Dirjen Pajak. Ya, berikutnya. Itu untuk definisi objek. Untuk penilaiannya, gitu ya, untuk areal produktif hutan tanaman industri, kita lihat sama persis dengan PBB sektor perkebunan. Ada perbandingan harga untuk tanah dan BIT untuk tegakannya. Oke, sama. BIT-nya pun juga menggunakan tabel seperti yang sudah teman-teman buat visual. Oke. Sedangkan untuk hutan alam, ya, itu menggunakan pendekatan pendapatan. Oke, nanti kita lihat contoh seperti apa. Kenapa pakai pendekatan pendapatan? Satu, kita nggak bisa pakai BIT nih untuk hutan alam, ya. Pendekatannya nggak bisa dinilai menggunakan biaya investasi tanaman. Kenapa? Karena memang tidak ada kegiatan penanaman, ya. Pohon-pohonnya sudah ada, sehingga tinggal ditebang aja, tinggal dieksploitasi aja, sehingga mirip dengan PBB sektor pertambangan sebenarnya. Karena kan sumber daya mineral tidak ada yang bikin, gitu ya. Tidak perlu biaya untuk untuk memunculkan sumber daya tersebut. Oke, jadi untuk hutan alam, areal produktifnya nanti NJOP dinilai menggunakan pendekatan pendapatan. Oke. Untuk area belum produktif dan area emplacement, ya, perbandingan harga tanah sama dengan di PBB sektor perkebunan, sama persis. Ya. Nah, untuk area tidak produktif dan konservasi, ini nilainya pakai cap Dirjen Pajak. Ini nilainya ditetapkan per pulau atau per regional, mungkin lebih tepatnya. Sedangkan ini tunggal, 58 per meter persegi. Nanti di slide sebelumnya ada, di slide setelahnya ada. Dan untuk area pengaman, lagi-lagi sama dengan yang ada di konsep di PBB sektor perkebunan, yaitu menyesuaikan dari areal belum produktif. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Gampang ya, Sasa kalau udah perkebunannya sudah basicnya udah oke. Cuma nambah sedikit yaitu mengenai area produktif, hutan alam, dan juga area perlindungan dan konservasi. Kayaknya yang lain mirip-mirip semuanya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang berbeda ya. Untuk area produktif hutan alam. Ya. Pendekatan pendapatan untuk area produktif hutan alam itu mengalihkan antara pendapatan bersih
dengan angka kapitalisasi. Oke. Pendapatan bersihnya, kalau teman-teman di akuntansi atau di pajak namanya pendapatan bersih, itu sama dengan bruto dikurang biaya. Ya, pasti seperti itu ya. Nah, untuk PBB sektor perhutanan areal produktifnya, biayanya ditentukan oleh DJP. Seberapa? Sebesar 75% dari bruto. Oke. Jadi biaya dalam penghitungan pendapatan bersih di PBB sektor perhutanan areal produktif itu didim sebesar 75% dari bruto. Oke. Artinya pendapatan bersihnya itu adalah 25% dari pendapatan kotor. Oke? Oke, bisa dipahami. Ya. Nah, pendapatan kotornya itu merupakan perkalian antara jumlah hasil produksi dengan harga jual rata-rata. Oke. Berarti berapa yang ditebang ya, dikali harga jual tahun sebelum tahun pajak. Ini semuanya minus 1. Tahun sebelum tahun pajak. Jadi jumlah hasil produksi dikali harga jual rata-rata. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Tenang banget teman-teman. Aman? Aman ya? Ya, oke. Nah, angka kapitalisasinya adalah untuk hutan alam ditentukan sebesar 8,5. Oke, teman-teman udah tahu nih, udah menjawab ketika UTS. Ya. Untuk area tidak produktif, kan, ini juga berbeda dengan perkebunan. Kalau perkebunan masih pakai perbandingan data pasar, sedangkan untuk PBB sektor perhutanan, NJOP per meter persegi untuk masing-masing, untuk area tidak produktif ditentukan berdasarkan 6 regional ini. Ya. Kalau kita tanya dari mana nih? Nah, ini kajian dari teman-teman penilai pajak di kantor pusat, gitu ya, dengan menggunakan menggunakan weighted average method, ya, dengan menggunakan rata-rata perbandingan harga pasar juga, gitu ya, dicari untuk setiap daerah, kemudian menggunakan rata-rata tertimbang, sehingga ketemu untuk setiap regional mulai dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya, jadi kalau di hutan di Kalimantan pakai mana? Yang ini, gitu ya. Hutan di Papua gimana? Yang ini. Jadi tinggal comot aja dari Cap Dirjen. Oke? Oke. Untuk area perlindungan dan konservasi ditentukan menggunakan Cap Dirjen sebesar 58 per meter persegi dari barat sampai timur, untuk baik untuk hutan alam maupun untuk hutan tanaman industri. Ya, 58 per meter persegi. Oke. Kalau penghitungannya sama, NJKP-nya masih 40%, tarifnya masih sama, ya, dan tambahan paling ada area konservasi. Habis. Belum. Contoh. Ya, perhitungan. Sampai sini dulu. Ada yang bertanya, teman-teman? Oke. Coba dulu. Aman? Angguk? Aman? Angguk semuanya ya? Aman, Pak. Oh ya, sip. Oke. Kalau dengan angguk semua berarti aman. Ya. Dulu saya waktu ikut bimbel UMPTN, lama banget ya. Tahun berapa teman-teman belahir belum ya? Saya 2001 berarti gitu ya. 2001 gitu ya. Kata pengajarnya kalau saya ngobrol angguk-angguk. Katanya itu sugesti biar cepat
nangkep gitu. Meskipun kalau saya praktekin nggak ngaruh juga sih, ya. Tapi katanya gitu, ya. Nah, contoh soal. Ini ada jawabannya nggak? Oh ada, oke. Sip. Ada PDB sektor perhutanan, ya, di satu kabupaten. Oh, udah jelas nih ya, Kabupaten Kadoang. Kalau di Kabupaten Kadoang berarti nopnya berapa? Hah? Berapa nopnya nih? Satu, Pak. Satu nop, gitu ya. Berapa SPPT? Berapa SPPT berarti? Kalau satu nop? Satu, Pak. Satu nop, satu SPPT, Pak. Ya, sip. Oke, lanjut. Dimanfaatkan sejak tahun 2015, hasil produksi kayu sebesar sebanyak 72.300 meter kubik, harga jual rata-rata 312.877, ya. Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 17 miliar. Ya. Ada informasi mengenai hasil produksi, harga jual, dan juga biaya. Oke. NJOP masing-masing areal dan NJOP bangunan yang luasnya 5.000 meter persegi diberikan pada tabel ini. Oke, luasnya 5.000 meter persegi. Terus, berapa PBB terhutang atas objek pajak PBB sektor perhutanan tersebut? Oke, berarti ini tahun pajak 2020 kalian diminta ya. Oke. Area belum produktif udah ada, tidak produktif udah ada, emplasemen, pengamen udah ada. Pengaman udah ada, sorry. Emplasemen dan pengaman. Ya, area konservasinya nggak ada informasinya, berarti kita terima aja SPP. Oke. NJOP bangunan udah dapat, luasnya udah ada, tinggal dicari NJOP per meter persegi dan NJOP-nya. Oke, ini saya kerjain duluan deh. Kayaknya saya nggak perlu jawabannya. Yuk, cepet-cepetan. Saya aja deh, mantap teman-teman. 7854 dibagi 5.000. Nah, karena NJOP-nya bulat ini teman-teman, ya. Jadi 7854 dibagi 5.000. 1,570,800. Ya, tanpa ada pembulatan, maka NJOP-nya sama, masih 7.854.000. 7.854 juta. Oke. Untuk area produktif, tadi kita tahu bahwa hasil produksinya adalah sebanyak 72.300 meter kubik. Harga jual rata-rata 312.877. Pendapatan kotornya 22 miliar. Oke. Nah, tadi ada sempat pengecoh seperti tadi kasih biayanya, ya. Tapi ingat, untuk pendekatan pendapatan di PBB sektor perhutanan, biayanya di DIM, ya. Berapa tadi biayanya? Besarnya berapa? 75%. 75% dari bruto. Sehingga pendapatan bersihnya itu adalah 25% dari pendapatan kotor, yaitu ketemu sebesar 5,655 miliar. Angka kapitalisasinya yaitu sebesar 8,5. Sehingga kita ketahui NJOP area produktifnya ada sebesar 48 miliar. Oke. Terus diapa ini? Kalau kita udah tahu NJOP area produktif, terus diapain? Udah masih ingat? Tambahin semuanya, Pak. Oke. Kita jumlahkan semuanya. Ya. Produktif udah punya. Belum produktif punya sampai bawah.
ketemu NJOP total arealnya, ketemu luasnya. Habis ini ngapain? Dibagi dengan luasnya, Pak. Oke, yuk kita bagi dengan luasnya. Berapa tuh? Udah ketemu? $28.380. Oke. Sip. Sudah. Itu sudah dibulatin, Pak. Ya, sip. Sudah dibulatin jadi 380 dikali dengan 3. 70. Satu, 4. Oke, sama ya? Sama, Pak. Oke. Apa? Berarti 104.156.600.000 ini kita tambahkan dengan berapa tadi NJOP bangunannya? 7. Ups. 854.000 ditambah 104. Oke. Sama dengan 112.08. Oke. Sama nggak kotornya? Sama. Oke. Sama, Pak. Oke, makasih. Kurang 12 juta. 111 996. Yang jika punya 40%, nanti ini kita kalikan dengan sorry sebentar teman-teman ya. Sorry. Baik, Pak. Oke, kita lanjut. Habis itu kita kalikan dengan 40%. Dapatnya bukan saya yang ada. 4 798 640.000. Oke. Akhirnya dia kita kalikan dengan 0,5. Oke, sama kotornya? Sama, Pak. Oke, kalau sama oke. Saya harap teman-teman sudah tahu dasar-dasar mengenai penghitungan PBB terutama. Karena ke sini harusnya kedepannya lebih cepat nih. Ya, karena kan hitungannya itu doang. Formatnya sama, ya. Intinya justru malah poin pentingnya dari awal ketika kita menghitung NJOP untuk masing-masing areal. Ya. Titik pentingnya adalah ketika teman-teman menghitung NJOP masing-masing areal. Kalau dapat NJOP masing-masing areal, saya gampang. Itu bisa dikerjakan pakai Excel. Justru yang paling penting adalah identifikasi objek, kemudian bagaimana menghitung NJOP masing-masing areal. Areal tidak produktif berbeda nanti antara kebun dan hutan. Kira-kira seperti itu. Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Berikutnya, untuk materi habis, kita latihan soal aja. Di sini nanti saya tampilkan soalnya.
Sorry, sebentar. Nanti soalnya saya sampaikan ke PowerPoint, nanti kita bahas setelah teman-teman kira-kira berhasil berapa menit nih mengerjakannya. Oke. Ke Mas Bani apa ke grup ke Zoom aja nih? Enakan teman dulu sama aja ya? Gimana ya? Iya, Pak. Boleh keduanya, Pak. Iya, ya, oke. Oke, udah ada di chat? Ada, Pak. Ya, paling berapa? Setengah jam ya. Coba dikerjakan menggunakan Excel aja, pakai Excel. Latihan kerjaan pakai Excel, biar lebih cepat. Oke, ada informasi mengenai luas areal, ya. Kemudian ada informasi mengenai hasil produksi dan juga volume penjualan. Ada juga mengenai rasio biaya produksi, angka kapitalisasi dikasih tahu, areal tidak produktif, dan areal yang lain-lain, termasuk jenis bangunan. Kayak jenis bangunannya sama nih, informasi sama kayak kemarin kebun saya buat. Oke? Silakan dikerjakan. Zoom masih nyala nggak? Nah, biarin deh, nggak apa-apa Zoom nyala. Kalau ada yang mau nanya sambil ngerjain, langsung saya di telek aja. Silakan. Mau yang mau off cam selama mengerjakan, saya persilahkan. Atau mau leave dulu, karena komputer mau dipakai buat ngerjain di Excel, boleh. Oke? Jadi, mungkin nanti kita gabung lagi jam 15.45, gitu ya? Setengah jam ya? Biar... Baik. Oke, silakan mau ngerjain bareng-bareng atau tuh silakan. Saya Tapi juga agak nggak rapi sih, Pak. Oke, yang penting kita bisa tahu alurnya. Gimana? Yang pertama kita ngapain? Yang pertama dihitung areal produktifnya dulu dari pendapatan kotor. Oke. Yang pertama, mungkin Mbak, siapa tadi ya yang lagi presentasi ya? Sorry, saya nggak lihat namanya tadi. Afifah, Pak. Nah, Mbak Afifah, pendapatan kotor yang mana nih? Kolom L itu ya? Sampai kolom O ya? Iya. Oke. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pendapatan kotor, tadi kalau kita di slide-nya, itu adalah hasil produksi, gitu ya.
dikali dengan harga jual rata-rata, gitu bukan? Iya, Pak. Oke. Nah, harga jual rata-rata itu didapat dari total penjualan, ya, dibagi dengan volume penjualan. Jadi pertama, ini kan mengalihkan antara harga jual dengan hasil produksi, ya enggak? Jadi kalau kata saya di kolom N, di insert lagi, insert new insert sheet gitu ya. Bukan sheet, insert column. Oke. Nah, itu tulis volume penjualan berarti. Oke. Nah, coba di copy dari informasi di soalnya. Nah, itu ada Excel-nya. Sip. Volume penjualan taruh di situ. Jadi dikaliin antara volume penjualan dengan harga jual dulu. Kolom P itu sama dengan, di kolom P aja, itu sama dengan bukan M4 tapi dari N. Ya, dikali N. Sip. Oke, copy. Nah, dari sini kita tahu bahwa total penjualan adalah sebanyak 2 triliun berarti ya. Oke, teman-teman sampai sini. Berarti kolom P itu menggambarkan total penjualan. Oke, sekarang kita coba cek berapa sih total volume penjualan supaya kita bisa mendapatkan harga jual rata-rata. Berarti berapa tuh? Total penjualan berapa? Volume penjualan totalnya. Oke. Oke. Sip. Berarti total penjualan adalah 800.000 meter kubik ya. Saya lupa satuannya. Sekarang untuk mendapatkan harga jual rata-rata, maka kita bagi total penjualan dibagi volume penjualan. Nanti kita dapat harga jual rata-rata per meter persegi. Ya, boleh. Situ juga boleh. Oke, berarti harga jual rata-rata per meter kubik itu adalah 3,4 juta. Ya, sip. Sekarang berapa nih berarti pendapatan kotor menurut versi undang-undang? Untuk versi ketentuan kita adalah pendapatan kotor merupakan harga jual rata-rata dikali hasil produksi kayu. Berapa tuh? Pertama di sum dulu tuh hasil produksi kayunya. Oke, sip. Berarti produksi kayunya 1 juta meter kubik. Nah, berarti pendapatan kotor di kolom J4 itu, di sel J4, itu sama dengan harga jual rata-rata, ya, dikali dengan total hasil produksi. Sip. Oke, udah otomatis semua tuh. Keren. Berarti dapat NJOP untuk areal produktifnya sebesar apa tuh? 7,225 triliun. Oke. Sip. Nah, sekarang lanjut deh. Mbak Afifah silakan lanjutkan diceritain ke teman-teman alurnya bagaimana. Mulai dari atas tadi Mbak, dari pendapatan dari penjualan kotor dulu tadi di kolom J4. Supaya teman-teman yang lain bisa ngikutin. Kayaknya mungkin ke bawahnya nih. Sip. Ya. Jadi dicari dulu pendapatan kotor sesuai penjelasan Bapak tadi. Maaf saya salah. Okay. Lalu cari pendapatan bersihnya dikali 25% sesuai ketentuan. Lalu dikalikan lagi angka kapitalisasi 8,5 ketemu NJOP areal produktifnya. Setelah itu nyari areal yang belum produktif dan yang lainnya. Tinggal dikalikan luas dikali NJOP per meter persegi. Ini informasinya udah diketahui. Pengamannya belum.
Kenapa? Ada yang kurang? Harga pengamannya belum saya tulis, maaf. Lewat harga pengaman emang harganya berapa? 95% dari penyesuaian areal belum produktif. Oke, berarti sudah. Berarti tinggal 95% kali 100.000 ya, Pak? Oke. Setelah itu tinggal dijumlah NJOP totalnya dibagi luas total NJOP bumi, ketemu ini, terus dibulatkan. Oke, bisa pakai formula coba deh. Pakai floor sama dengan floor gimana ya? FL double OR Oh ya. dalam kurung itu titik koma 10 karena itu ke bawah. Sip. Oke. Jadi teman-teman otomatis nggak perlu ngelihat lagi. Berarti udah dapat ya NJOP bumi per meter persegi berarti 278,050 gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut silakan Bang Fel, lanjut. Setelah itu dicari NJOP bangunannya dari informasi yang udah diketahui. Yang perkantoran, pabrik, perumahan karena kriteria bangunan umum pakai teknik meter persegi. Lalu konveyornya karena khusus pakainya teknik survei kuantitas. Tinggal dikali luas terus ketemu NJOP bangunan. Terus NJOP bangunannya dibagi luas total lalu dibulatkan seperti tadi. Terus ketemu. Terus NJOP bumi sama bangunannya di total. NJOP bumi dapat dari mana tuh? NJOP buminya dari meter persegi gitu ya? NJOP yang udah dibagi luas dikalikan sama total luasnya tadi. Bangunannya juga sama. Terus ketemu totalnya. Setelah itu tinggal dimasukin ke perhitungan PBB-nya. Oke. Sip. Teman-teman yang lain bisa mengikuti? Ada yang mau diobrolin dulu? Mohon izin bertanya, Pak. Yang tadi yang NJOP buminya itu ketinggalan penentuin NJOP per meternya yang bumi. Coba lihat. NJOP bumi meter persegi tadi udah ada di atas tuh, di kolom J18 berarti. Kolom J18, tolong ditaruh kursornya di sel 718. Nah, ini bukan tadi. Siapa yang nanya? Saya nggak lihat. Saya Pak Guru, Pak. Oh iya, Mas Guru. Berarti NJOP bumi meter perseginya ini maksudnya, Mas Guru? Kok beda ya? Dibaginya berapa itu? Maaf. Dibaginya, itu coba total luasnya area lainnya dimasukin nggak, Mbak Afifah? Enggak ya? Sepertinya enggak, tidak, Pak. Oke, berarti produktifnya 16.000 benar ya? Sama, Mas Guru? Yang lain, teman-teman? Sama, Pak. Oke, sama. Belum produktif 15.000 sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Tidak produktif 300.000? Sama. Emplasemen 20.000? Sama. Area pengaman 200.000? Sama. Oke. Sekarang kalau nilai arealnya, areal produktif sama 7 triliun 225 miliar?
Sama itunya Pak, sama. Oke. Nah, berarti coba dibaginya bagi yang mana? Masuk kalkulatornya beda. J17 dibagi H17. Untuk area lainnya nggak dimasukin ya Pak? Ya, betul. Karena area lainnya merupakan area yang tidak dikenakan PBB, maka nanti untuk mencari NJOP per meter persegi, itu hanya dibagi dengan luas area yang kena PBB aja. Oke. Baik Pak, maaf Pak. Udah Oke, ketemu. santai. Terima kasih Pak. Nggak perlu minta maaf. Ya, sip. Oke. Pak, saya boleh minta ulang yang di bagian pendapatan kotor Pak, tadi ketinggalan di situ Pak. Oke. Pendapatan kotor. Pertama, definisi kan kita tahu pendapatan untuk mendapatkan NJOP area produktif itu merupakan perkalian antara harga jual rata-rata dengan hasil produksi. Oke. Harga jual rata-rata dengan hasil produksi. Berarti kelihatan nih, ada perbedaan antara hasil produksi dengan volume penjualan. Oke, jadi kalau filosofisnya, kita nggak mau nih ngelihat nih, berapa yang terjual, terserah deh. Tapi yang penting berapa jumlah pohon yang udah diambil dari tanah Indonesia, gitu kan ya. Karena kalau udah diambil, itu pohonnya udah seakan-akan habis, sudah keambil sumber daya kita. Oke. Jadi kita di DJP tidak melihat hanya jumlah yang terjual aja, tapi mau lihat berapa jumlah pohon yang sudah ditebang. Makanya kita pakai hasil produksi. Tapi untuk mengkuantifikasikannya, ya enggak, kan yang belum terjual nggak ada harganya. Oke, kita perlu harga jual rata-rata. Jadi PMK bahasanya itu adalah untuk pendapatan kotor, itu adalah harga jual rata-rata dikali dengan hasil produksi hutan. Oke, Mas Eno? Baik Pak, terima kasih. Jadi, karena kita sudah tahu bahwa itu adalah hasil produksi dibagi dengan harga jual rata-rata, pertama kita cari dulu harga jual rata-rata. Nah, ini sebenarnya harga jual rata-rata di PMK tidak diatur nih, atau di SE, ya kan? Tapi namanya harga jual rata-rata kan berarti total penjualan dibagi volume penjualan. Ya, kita dapat tuh, berarti harga jual rata-rata per meter kubik, ketemu hasilnya sesuai Excel adalah 3,4 juta per meter kubik. Oke, kemudian harga jual rata-rata tersebut kita kalikan dengan hasil produksi. Sebentar nih, saya bacakan di PMK 186 pasal 16. Teman-teman bisa catat dulu, nanti bisa melihat kemudian. Pendapatan kotor hasil hutan merupakan hasil perkalian jumlah produksi hasil hutan dengan harga jual hasil hutan. Oke, terus di bagian nomor 4-nya, harga jual hasil hutan merupakan harga jual rata-rata hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu dalam tahun terakhir sebelum tahun pajak terutang. Ya, ada ketentuan lanjutannya sebenarnya. Ini adalah harga jual di tempat penimbunan dan seterusnya, tapi mungkin kita nggak akan masuk terlalu detail ke dalam situ. Jadi memang definisi pendapatan kotor adalah hasil perkalian jumlah produksi hasil hutan dengan harga jual hasil hutan. Jumlah produksi dengan jumlah penjualan ada kemungkinan berbeda, seperti ilustrasi di soal ini. Oke, sampai sini oke Mas Eno? Atau perlu salam lagi? Sesuai nggak nih? Yang ditanya sama jawabannya sama nggak ya? Apa sealiran dari jajan saya jawabnya apa, ditanya apa? Iya Pak. Oh iya. Oke sih. Oke Mas Eno. Yang lanjut, yang lain teman-teman? Mau nanya ya Pak, ya. Saya tadi ketinggalan di harga jual rata-rata itu langsung dibulatin ya Pak? Oke, harga jual rata-rata, tolong di kursornya ke 18 Mbak Viva. M18, M. Nah, situ di F2, kan kelihatan tuh ntar mana bagaimana. Oh iya, sorry, di situ maksudnya. Nah, di O16 ya. Harga jual rata-rata itu didapat dari jumlah penjualan selama tahun sebelum tahun pajak, sebagaimana bisa dilihat di sel
P16 ya, yang berwarna biru ini dibagi dengan jumlah kayu yang terjual. Ya, namanya juga rata-rata. Jadi di tahun sebelum tahun pajak itu jual kayunya itu adalah 3,4 juta per meter kubik. Jadi bukan dibuatkan tapi pembagian. Oh ya Pak, maaf Pak, saya kira harga jualnya langsung di rata-rata semua Pak. Sebenarnya secara rigid ya di undang-undang ya. Tapi saya rasa definisi harga jual rata-rata ini jadi tepat. Ya, kalau kita cari. Sebenarnya kadang-kadang kita hanya bisa mengacu hanya laporan yang disajikan oleh WP. Harga jual rata saya 3,4 juta, it's okay juga. Ya, ini karena di dalam soal, maka namanya. Sekarang kalau misalnya saya hanya jual 2 kali nih, ya, 1 juta sama 5 juta. Misalnya nih ada ilustrasi, saya pedagang selama setahun saya hanya jual 2 kali. Ya. Penjualan pertama saya jual 100 barang, harganya 1 juta. Kemudian penjualan kedua saya jual 100.000 barang, harganya 5 juta. Kira-kira harga jual rata-ratanya berapa? Apakah cukup 1 juta tambah 5 juta bagi 2? Tentu saja jadi nggak efektif. Ya nggak? Iya Pak. Oke? Ilustrasinya oke? Iya Pak, paham. Oke, jadi akan lebih tepat dengan definisi rata-rata ya total penjualan selama tahun sebelumnya dibagi dengan volume penjualan. Oke, terima kasih Pak. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalkan di soal itu volume penjualannya nggak diketahui gitu, jadi ngitungnya pakai hasil produksi aja Pak? Oh iya. Kalau memang tidak ada informasi mengenai volume penjualan ya harga jual langsung dikali dengan hasil produksi aja. Nanti rata-ratanya itu juga nggak perlu dirata-ratain sebenarnya. Kalau ternyata nggak ada volume penjualan, mungkin seperti tadi yang sudah dikerjakan oleh Mbak Viva, enak sih terpotong ya. Usaha atau langkah untuk menghitung harga rata-rata jadi nggak perlu sebenarnya. Bisa langsung di total. Tapi ya caranya seperti itu. Pakai aja hasil produksi yang ada. Terima kasih Pak. Oke. Karena nanti skema ini akan kepakai di PBB Minerba yang sama-sama menggunakan harga jual rata-rata sama sektor lainnya perikanan tangkap. Ya, dan budidaya ikan juga. Karena dia sama-sama menggunakan harga jual dikali hasil produksi. Oke. Ya. Oke, yang lain teman-teman? Nggak ada? Udah oke? Oke. Kalau memang menurut teman-teman sudah oke, terima kasih buat Bapak buat asistensi gitu ya. Nanti setelah kelas ini seperti biasa, untuk pertemuan minggu depan, buat soal lagi dengan kelompok yang sama dengan hutan alam. Ya, hutan alam aja. Karena hutan tanaman industri sama banget dengan PBB sektor perkebunan. Sebelum adanya biaya investasi tanaman, ketika masih pakai standar investasi tanaman, masih ada yang beda tuh. Ketika kita menghitung investasi tanaman untuk perhutanan. Tapi dengan adanya konsep biaya investasi tanaman yang menggunakan tabel di CAP 185, itu sekarang semua jadi sama, ya sangat mirip. Kecuali mungkin areal tidak produktif sama areal konservasinya. Jadi teman-teman bisa buat untuk untuk hutan alam aja. Nanti kita bahas, saya pilih lagi satu. Kalau bisa yang agak unik, cari-cari soal-soal tahun sebelumnya. Oke, yang agak susah dikit supaya teman-teman ngapain Pak nyusahin ya, benar juga sih. Ya, jangan dibuat lah, cari yang mungkin dari soal-soal tahun sebelumnya bisa buat latihan sekalian membantu teman-teman yang lain. Oke, siapa tahu soal kalian nanti dipakai di ujian, terus dipakai juga sama teman-teman seangkatan. Ya, itu idenya luar biasa baik. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang bertanyakan, saya minta foto dulu. Nah, izin. Oh iya, silakan.
izin tanya Pak, yang terkait area IUPHK RE Pak, kan tadi disebutkan termasuk area tidak produktif. Jika memenuhi belum tercapai keseimbangan. Nah, katakan keseimbangan itu seperti apa ya Pak? Dan kalau udah tercapai keseimbangan, apa benar tadi apakah saya dengar dimasukkan ke area produktif Pak? Oke, jadi kalau RE itu nanti apakah seimbang atau enggak itu teknis. Saya nggak tahu. Ya, itu yang menilai teman-teman di KLHK lah. Oke, jadi kriteria ekosistemnya udah seimbang kayak gimana saya nggak tahu. Oke, itu teknis teman-teman di kehutanan yang ngerti. Apakah persentase udara atau apa saya nggak tahu. Oke, jadi saya nggak tahu. Itu nanti statusnya ada di KLHK. Dan jika memang sudah seimbang, maka nanti seharusnya karena saya kayaknya ini baru RI dan belum pernah melihat ada perpindahan kalau udah seimbang gimana nih belum pernah tahu saya kasusnya. Nanti kalau sudah seimbang harusnya bukan lagi UPH KRG, maka bisa diberikan izin usaha pemanfaatan hutan yang lainnya. Oke. Yang jadi area produktif itu adalah kalau ada bagian dari UPH KRE yang ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayunya. Oke, jadi seakan-akan ada persyaratan dari DJP karena setahu saya sempat ada beberapa pengusaha RE yang ngambilin hasil hutan bukan kayu tuh dari dalam RE. Oke, padahal kita mau nempatin dia di area tidak produktif. Sebelumnya RE ini bukan di area tidak produktif, ya, masih bisa masuk area produktif juga, masuk area tergantung dari situasi di dalamnya. Tapi dengan PMK 186 ini, RE sekarang masuk tidak produktif semua. Tapi dengan catatan teman-teman, satu, dia memang belum seimbang. Dua, belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Apa tuh? Getah, pokoknya bukan kayu-kayu yang ditebang. Kalau memang, karena kalau ada penebangan kayu, valid tuh, invalid tuh, status RE mereka. Bisa jadi donornya, ya. Kalau memang hutan RE-nya nanti sudah ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ya berarti ada profit yang diambil dari hutan, maka areal yang digunakan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu akan dipaksa dipindahkan menjadi areal produktif. Ya, menggunakan yang mana nih? Kalau memang sudah ada tegakannya, maka masuk kategori areal hutan alam. Ini mungkin itu pakai menggunakan pendekatan pendapatan. Oke, meskipun kayaknya ceritanya belum ada sih sampai sekarang. Itu seakan-akan pagar yang diberikan oleh ketentuan supaya RE, para pengusaha RE, nggak usah macam-macam deh. Kalau memang udah dapat RE, udah kita kasih nilai yang murah, jangan dimanfaatkan hasil hutan bukan kayunya. Kalau memang masih memanfaatkan, nanti akan dikenakan penghitungan PBB sesuai dengan areal produktif. Oke, karena RE itu biasanya nggak ada kegiatan penebangan sama sekali tuh, atau pemanfaatan hasil hutan sekali nggak ada. Dia cuma dibiarin apa adanya, hutannya kayak gitu aja. Udah dibiarkan apa adanya, nggak ada penebangan. Justru malah semakin nggak diapa-apain, semakin bagus kalau buat RE. Karena tujuannya memang untuk membiarkan sampai ekosistemnya seimbang. Nah, seimbangnya kayak gimana saya nggak tahu, Mas Dewa. Sorry, ilmunya belum nyampe. Apakah ada komposisi hutan dan hewannya? Karena ekosistem kan termasuk hewan, tumbuhan, udara di dalamnya. Jadi di luar pengetahuan saya. Oke? Makasih ya, Pak. Oke, sip. Jadi sekali pertanyaannya. Yang lain, teman-teman? Oke, kalau udah kita foto dulu. Oke, sorry, foto dulu. Sip, saya cukup ya. 1, 2, 3. Udah selesai. Fotonya udah selesai. Oke, jadi nanti malam ada apa nih? Nanti malam masih ada lagi nggak? Pak. Ini yang terakhir, Pak. Kenapa? Istirahat, Pak. Sudah cukup hari ini, Pak. Istirahat ya? Kita sudah tidur nih ya? Tadi sudah begadang ya malamnya? Ini yang kaum awan atau boleh juga masih enggak ya?
nggak peduli Pak. Yang penting drakor gitu ya. Bola belakangan. Oke lah. Oke teman-teman, terima kasih buat atensi teman-teman. Semoga teman-teman selalu dijaga kesehatannya. Kita bisa ketemu dengan menyenangkan lagi di pertemuan minggu depan. Saya pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup kelasnya ya.